Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tunduklah kepadanya dalam segala jalanmu, maka ia akan meluruskan langkahmu. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Percaya kepada Tuhan di saat yang penuh ketidakpastian. Pernahkah saudara berada di persimpangan jalan di dalam hidup ini? Tidak yakin kemana saudara harus pergi? Mungkin sebuah keputusan besar menanti saudara, dan tidak peduli seberapa banyak saudara memikirkannya, saudara tidak dapat menemukan jalan keluarnya. Di saat-saat seperti ini, kita menyadari sesuatu yang penting. Pemahaman kita terbatas, tetapi bimbingan Tuhan tidak terbatas. Bagian firman Tuhan hari ini memberi kita pola yang sederhana tetapi ampuh untuk berjalan melalui hal yang tidak pasti. Amsal sebagian besar ditulis oleh Raja Salomo, yang terkenal karena kebijaksanaannya. Pasal 1-9 dipenuhi dengan nasihat sebagai seorang bapak, memberikan bimbingan rohani yang praktis untuk kehidupan sehari-hari. Amsal 3 ayat 5-6 menonjol sebagai inti kebenaran untuk seluruh kitab ini. Panggilan untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya, bukan diri sendiri. Di dunia yang menyuruh kita untuk percaya pada diri sendiri, ayat ini membalikkan gagasan itu dan berkata, tidak, percayalah pada Tuhan saja. Beberapa kebenaran dari bagian firman Tuhan ini, yang pertama adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ini berarti lebih dari sekedar kepercayaan. Ini tentang ketergantungan, bukan kepercayaan setengah hati, bukan iman yang musiman, tetapi penyerahan diri sepenuh hati. Tuhan tidak meminta sebagian dari iman kita, tetapi seluruhnya. Yang kedua, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Logika dan penalaran kita memiliki batas. Apa yang masuk akal bagi kita mungkin bukan rencana Tuhan. Kepercayaan tidak berarti kita mengabaikan hikmat, tetapi kita mengakui hikmat Tuhan lebih tinggi daripada hikmat kita. Yang ketiga, dalam segala jalanmu berserahlah kepadanya. Dalam segala jalanmu berarti setiap bidang, hubungan, keuangan, impian, dan bahkan kekecewaan. Kepatuhan berarti berkata, Tuhan, aku menginginkan apa yang Engkau inginkan, bukan hanya apa yang aku inginkan. Yang keempat, Dia akan meluruskan langkahmu. Inilah janjinya. Tuhan akan menuntun. Dia tidak membiarkan kita tersesat. Ketika kita percaya dan tunduk, Dia akan menuntun. Terkadang tidak secara instan, terkadang tidak seperti yang kita harapkan, tetapi selalu Ia menuntun dengan setia. Bayangkan seorang anak yang sedang mendaki gunung bersama ayahnya melalui hutan lebat, jalan setapak yang tidak jelas arahnya, dan anak itu terus melihat sekeliling dengan gugup. Namun ayahnya berkata, pegang saja tanganku. Anak itu tidak perlu tahu setiap tikungan dan belokan. Selama ia berpegang pada tangan ayahnya, ia akan sampai ke tujuan. Kita adalah anak itu. Jalan hidup mungkin terlihat membingungkan, bahkan menakutkan,
tetapi Tuhan memegang tangan kita. Tugas kita adalah percaya. Tugas Tuhan adalah memimpin kita. Jadi apa artinya bagi hidup kita pada saat ini? Apakah saudara menghadapi keputusan yang sulit? Berhentilah sejenak, carilah Tuhan dalam doa sebelum melangkah maju dan memutuskan sesuatu. Apakah ada bagian hidup saudara yang masih saudara coba kendalikan sendiri? Mintalah Tuhan untuk membantu dan serahkan itu kepada Tuhan agar Dia yang memimpin. Apakah saudara meragukan masa depan saudara? Pilihlah untuk berkata, Tuhan, aku tidak mengerti, tetapi aku percaya kepadamu. Kemudian ambil langkah hari ini. Hafalkan firman Tuhan yang kita baca hari ini, tulis di catatan, tempel, atau doakan dengan suara keras. Biarkan itu membentuk cara hidup saudara menghadapi keputusan dan langkah hidup saudara berikutnya. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih telah mengingatkan kami bahwa kami tidak harus bergantung pada pemahaman kami yang terbatas. Ajari kami untuk mempercayai-Mu dengan segenap hati kami, untuk tunduk kepadamu dalam setiap aspek kehidupan, dan untuk percaya bahwa Engkau akan menuntun kami di jalan yang benar. Bahkan ketika kami tidak melihat gambaran yang utuh, bantulah kami untuk memegang tangan-Mu dan berjalan dengan iman. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.